Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang membahas tentang adiwiyata. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naila Repa Sabila selaku moderator dan rekan-rekan saya yang terdiri dari Gia Putri Nasirah, Lutfi Aruna, Rafli Maulana, Nazma Putri Syahdehan, Olivia Alparmadesta, dan Wong Ara Dewanata. Baiklah, materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian adiwiyata yang akan dibacakan oleh Nazma Putri Syahdehan. Kepada Nazma Putri Syahdehan dipersilahkan. Apa itu adiwiyata? Adiwiyata secara internasional disebut pula dengan Green School adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Kata adiwiyata berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu adi dan wiyata. Adi mempunyai makna besar, agung, baik, ideal, atau sempurna. Sedangkan wiyata mempunyai makna tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam berkehidupan sosial. Adiwiyata dapat diartikan sebagai tempat yang baik dan ideal, di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Nah, materi adiwiyata sebagai pendidikan lingkungan hidup akan dibacakan oleh Gia Putri Nasira. Kepada Gia Putri Nasira dipersilahkan. adiwiyata sebagai lingkungan hidup. Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya menjadi dambaan institusi pendidikan kapanpun dan dimanapun. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat juga mencerminkan keberadaan siswa warga sekolah yang ada mulai dari siswa, guru, staf, karyawan, unsur pimpinan sekolah, bahkan sampai orang tua siswa, sangatlah tepat himbauan yang mengatakan bahwa tanggung jawab penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Pendidikan lingkungan hidup atau PLH merupakan upaya untuk mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan. Semua itu pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan kesehatan lingkungan generasi sekarang dan yang akan datang. Terima kasih Gia Putri Nasira atas penjabarannya. Selanjutnya materi pengertian dan jenis penghargaan akan dibacakan oleh Rafli Maulana. Kepada Rafli Maulana dipersilakan. pengertian dan jenis penghargaan adiwiyata. Apa itu penghargaan adiwiyata? Penghargaan adiwiyata adalah sebuah penghargaan yang diberikan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS atau yang sering disebut peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, yaitu aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Jenjang ataupun jenis dari penghargaan adiwiyata yang diberikan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Penghargaan adiwiyata kabupaten atau kota. Penghargaan yang diberikan oleh bupati atau wali kota. 2. Penghargaan adiwiyata tingkat provinsi ialah suatu penghargaan yang diberikan oleh gubernur. 3. Penghargaan adiwiyata nasional, yakni suatu penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup juga Kehutanan. 4. Penghargaan adiwiyata mandiri ialah suatu penghargaan khusus bagi tiap-tiap sekolah dengan penilaian berupa sekolah yang mempunyai minimal 10 sekolah binaan yang telah mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten atau kota. Juga penghargaan yang diberikan oleh Presiden. Penilaian yang dilakukan untuk penghargaan tersebut meliputi berbagai kriteria dari kegiatan ini, seperti yang tercakup dalam Permen LHK nomor 53 tahun 2019 tentang penghargaan adiwiyata, diantaranya perencanaan gerakan PBLHS, pelaksanaan gerakan PBLHS, evaluasi gerakan PBLHS. Baik, terima kasih Rafli Maulana atas penjelasannya.
Selanjutnya, materi indikator penghargaan Adiwiyata akan dibacakan oleh Keiza Lutfiaruna. Kepada Lutfiaruna dipersilakan. Dalam menjalankan dan melaksanakan program sekolah di Wiyata, setiap sekolah paling tidak memenuhi setidaknya ada 4 indikator pokok yang diwajibkan. Untuk itu, yang harus diperhatikan pihak sekolah yaitu 1. Kebijakan berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, antara lain, visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kebijakan sekolah tentang pengembangan pengelolaan lingkungan, peningkatan pendidikan hidup, penghematan SDA, pola hidup bersih dan sehat, PHBS, pengokasian dana kegiatan LH, dalam kurung disesuaikan kondisi wilayah atau sekolah masing-masing. Yang kedua, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan dapat digambarkan sebagai pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran, pengalian dan pengembangan materi dan persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar, pengembangan metode berbasis lingkungan dan budaya, pengembangan kegiatan kulikuler untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup bisa dilakukan dalam 2 cara, monolitik yaitu menjadi satu mapel khusus dan atau integratif, yakni masuk ke dalam sub-sub materi di pelajaran lain, disesuaikan kondisi wilayah atau sekolah masing-masing. Yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Dalam hal ini antara lain, menciptakan kegiatan ekstrakurikuler atau kurikuler di bidang lingkungan hidup yang berbasis partisipatif di sekolah, mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar, membangun kegiatan kemitraan atau memprakarsai pengembangan pendidikan lingkungan hidup di sekolah, dalam kurung disesuaikan kondisi wilayah atau sekolah masing-masing. Yang keempat, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Pengembangan fungsi sarana pendukung sekolah yang ada untuk pendidikan lingkungan hidup, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di dalam dan di luar kawasan sekolah, penghematan sumber daya alam dalam kurung listrik, air, dan ATK, peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat, pengembangan sistem pengelolaan sampah dalam kurung disesuaikan kondisi wilayah atau sekolah masing-masing. Jadi, idealnya sekolah-sekolah yang sudah menerapkan keempat indikator tersebut sudah tergolong kriteria sekolah adiwiyata, disesuaikan dengan kondisi sekolah atau daerah masing-masing. Jadi, belum tentu semua kebijakan di sekolah satu sama dengan kebijakan di sekolah atau daerah lain. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Keiza Lutfiaruna atas penjelasannya. Selanjutnya, materi tujuan sekolah adiwiyata akan dibacakan oleh Olivia Alparmadesta. Kepada Olivia Alparmadesta, saya persilakan. Tujuan sekolah adiwiyata terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. 2. Tujuan khusus. Tujuan khusus adalah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada Olivia Alparmadesta karena telah membacakan materi mengenai tujuan sekolah adiwiyata. Setelah itu, materi manfaat program sekolah adiwiyata akan dibacakan oleh Wong Aradewanata. Kepada Wong Aradewanata dipersilakan. Baik, materi selanjutnya mengenai manfaat adiwiyata akan dibacakan oleh Olivia Alparmadesta. Kepada Olivia Alparmadesta dipersilakan. Apa saja manfaat adiwiyata? Mengubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya pelestarian lingkungan, meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan sumber daya dan energi, dapat menghindari sejumlah resiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah sekolah, meningkatkan efisien dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah, menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah, menjadikan tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan juga benar, dan meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi segenap seluruh warga sekolah. Terima kasih Olivia Alparmadesta telah membacakan materi tujuan adiwiyata dan manfaat adiwiyata. Selanjutnya, kami akan membacakan kesimpulan yang kami dapatkan dari materi yang telah kami sampaikan. Kesimpulannya adalah adiwiyata merupakan sebuah program tentang upaya pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk membentuk sekolah dan warga sekolahnya agar bertanggung jawab dan memiliki sikap berkebudayaan lingkungan serta
mampu melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Baik, kepada Moza Violeta Salsabila, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Violeta Salsabila dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana sikap kalian jika melihat ada teman yang merusak lingkungan sekolah? Apa yang sekiranya harus dilakukan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Moza Violeta Salsabila atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan kepada Cahya Amelia Hayati untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Amelia Hayati dari kelompok 3. Ingin bertanya, kebersihan yang bagaimana yang diwujudkan dari penghargaan Adiwiyata Provinsi menurut kalian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Cahya Amelia Hayati atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka kami akan menjawab pertanyaan yang telah teman-teman tanyakan. Pertanyaan pertama dari Moza Violeta Salsabila akan dijawab oleh Ghea Putri Nasyira. Kepada Ghea Putri Nasyira, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Moza. Ketika ada teman yang merusak lingkungan sekolah, sebagai siswa yang peduli terhadap lingkungan, tentunya kita harus menegur dan menasihati teman kita agar tidak merusak lingkungan dan mengajaknya untuk melestarikan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Ghea Putri Nasyira atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Cahya Amelia Hayati akan dijawab oleh Olivia Alparmadesta. Kepada Olivia Alparmadesta, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kebersihan yang sehat adalah kebersihan yang bersih, teduh, teratur, indah, dan nyaman, serta warga yang berbudaya lingkungan yang didambakan oleh semua rakyat atau masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Olivia Alparmadesta sudah menjawab pertanyaan dari Cahya Amelia Hayati. Apakah jawaban dari Ghea Putri Nasyira dan Olivia Alparmadesta sudah dapat diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Kalau begitu, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always